Hai semuanya, kenalin gue Anggi, adiknya yang punya channel ini. Hehe, sebelumnya gue sudah pernah dubbing di channel ini ya. Dan memang yang lebih dominan dubbingnya abang gue. Tapi abang gue lagi sibuk sama urusan lain, jadi kita bajak saja channel dia. So, tonton video ini sampai habis, dan jangan sungkan untuk kasih like, kalau bisa subscribe juga ya. Sejak kita dilahirkan, kita telah didoktrin dalam sebuah sistem yang dirancang untuk membuat hidup kita terus miskin. Sebuah sistem yang dibuat oleh segelintir orang untuk menjadikan kita keuntungan bagi mereka dan menambah kekayaan mereka. Semua ini terjadi selama bertahun-tahun, dan mungkin saja kamu tidak sadar bahwa kita sudah menjadi produk dalam sistem ini. Sebenarnya, apa sih sistem ini? Dan siapa yang membuatnya? Apakah sistem ini benar adanya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari sistem ini? Jadi di video ini, saya akan membahas mengapa kita didoktrin untuk terus jadi miskin dan siapa sebenarnya pembuat sistem ini. Namun, sebelum kita menyelami lebih dalam, kita harus memahami bahwa siapa kita sebenarnya ditentukan sejak kita berusia 7 tahun pertama. Seorang psikolog bernama Brad Coase menemukan konsep manuskrip, yang di dalamnya terdapat 4 tipe pandangan orang terhadap uang. Saya tidak akan membahas secara detail keempat tipenya, namun saya akan memberikan poin utamanya saja. Jika kamu lahir dari keluarga yang berjuang secara finansial dan merasa bahwa uang adalah akar masalah, kemungkinan saat dewasa kamu akan memandang uang dengan cara yang sama. Begitu pula sebaliknya. Jika kamu lahir dari keluarga yang bergelimang harta dan memandang uang sebagai pemecah masalah, kemungkinan saat dewasa kamu juga akan memandang uang dengan cara serupa. Karena pola asuh di usia 7 tahun pertama, kemungkinan menentukan siapa kamu ketika dewasa, atau ini disebut dengan area theta. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu lakukan ketika berusia 3 tahun? Kebanyakan dari kamu mungkin sudah lupa. Padahal kondisi kamu saat ini bisa jadi buah hasil dari apa yang tertanam di otak kamu pada masa itu. Semua itu bermula sejak usia 0 sampai 7 tahun, di mana otak kita berada pada frekuensi lebih rendah. Sehingga 95% kondisi hidup kita berjalan secara alam bawah sadar. Fase ini disebut theta. Makanya banyak orang tidak ingat apa yang mereka lakukan ketika masih bayi. Keadaan theta ini mirip seperti saat kamu bermimpi. Sebagian besar hidup dijalani oleh imajinasi bawah sadar. Meskipun kamu mungkin tidak mengingat apa yang terjadi, itu semua melekat secara tidak sadar ke dalam imajinasi bawah sadar kamu dan akan terbawa hingga dewasa. Makanya banyak yang lupa apa yang mereka lakukan di fase theta. Dan dalam kondisi pikiran inilah otak kita sangat mudah dibentuk dan rentan terhadap pemrograman. Sehingga apapun yang kita alami pada usia 7 tahun pertama bisa membentuk kita di posisi sekarang. Ada sebuah kutipan dari Aristoteles yang mengatakan, "Berikan aku seorang anak kecil hingga usia 7 tahun, dan aku akan menunjukkan siapa anak itu." Makanya, ketika seorang anak terbiasa mendengar orang tuanya berjuang secara finansial atau berantem karena masalah uang, kemungkinan besar itu akan tertanam dalam mindsetnya bahwa uang adalah akar permasalahan. Begitu pula sebaliknya, ketika anak lahir dalam kemakmuran, kemungkinan tertanam bahwa uang adalah alat penyelesaian masalah. Dan sebenarnya, doktrin-doktrin di masa theta ini tidak hanya muncul dari orang tua kamu, bisa jadi dari film kartun yang kamu tonton atau lingkungan sekitar masa kecil kamu. Semua hal itu membentuk alam bawah sadar kamu untuk memiliki ketakutan terhadap uang seumur hidup. Inilah salah satu penjelasan ilmiah mengapa orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin tetap miskin. Inilah jawabannya. Atau mungkin penyebab mengapa kamu berada di posisi yang sama, karena sebagian besar dari kita dibesarkan di lingkungan di mana uang adalah sesuatu yang sulit didapat. Jadi, inilah dasar pembentukan kita untuk masa depan. Namun, pemrograman ini sebenarnya dimulai saat kita mulai masuk sekolah. Sistem sekolah yang akan saya bahas di sini merupakan sejarah dari sistem sekolah global. Bagaimanapun, sistem pendidikan kita juga mengadopsi sebagian dari sistem tersebut. Meskipun melalui beberapa perkembangan, sistem pendidikan yang kita kenal sekarang berusia sekitar 200 tahun. Sebelumnya, sistem pendidikan formal itu mahal dan hanya diperuntukkan bagi kaum elit. Awalnya sekolah negeri, khususnya di Amerika,
tidak berfokus pada nilai akademis, melainkan pada nilai-nilai keagamaan, kebajikan, dan kekeluargaan. Namun ketika revolusi industri dimulai, permintaan pekerja meningkat dengan cepat. Dan ada seorang tokoh yang menjadi dalang di balik perubahan awal sistem pendidikan formal yang kita kenal sekarang, yaitu Frederick the Great. Frederick adalah Raja Prusia sekaligus pendiri sistem pendidikan Prusia pada tahun 1800-an. Bagi yang belum tahu, Prusia adalah kerajaan di Jerman. Awalnya, sistem sekolah yang dibuat Frederick bertujuan untuk membangun kelas pekerja yang patuh dan produktif. Melalui sistem pendidikan yang menghasilkan pekerja pabrik yang kompeten, bukan pemikir bebas, hingga akhirnya sistem ini dikembangkan untuk mengendalikan populasi di daerah yang diserang oleh Prusia. Dan guru-guru Prusia waktu itu sebenarnya adalah pekerja militer yang tugasnya mencuci otak dengan nilai-nilai budaya Jerman. Sistem pendidikan ini semakin berkembang seiring perusahaan-perusahaan besar mulai berkembang karena mereka membutuhkan pekerja secara cepat. Sistem pendidikan ini kemudian didukung oleh salah satu elit ternama, yaitu John D. Rockefeller, yang tentunya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk bisnisnya. Dia menciptakan The General Education Board dan menyumbang 129 US dollar waktu itu. Dana tersebut mendanai pengembangan semua sekolah negeri di Amerika Serikat. Hingga tahun 1918, semua anak di Amerika Serikat diwajibkan pergi ke sekolah dan mempelajari kurikulum yang diatur undang-undang. Jadi, tujuan awal dari sistem pendidikan ini adalah melahirkan pekerja yang kompeten dan patuh. Seiring perkembangan zaman, sistem pendidikan mengalami perubahan. Namun, nilai-nilai dari sistem pendidikan Prusia itu tetap ada. Karakteristiknya antara lain kurikulum yang ketat dan standar, fokus pada pembelajaran akademis, disiplin, dan keteraturan tinggi, serta dikelola oleh pemerintah pusat. Lalu, apa pengaruh sistem pendidikan Prusia terhadap sistem pendidikan Indonesia? Sistem pendidikan kita telah banyak berubah, namun karakteristik dasar sistem pendidikan Prusia tetap ada hingga kini. Dan gua akan menjelaskan mengapa hal ini bisa membuat kita jadi miskin secara finansial. Cukup aneh jika kita mempertanyakan mengapa kita masuk ke dalam sistem ini. Sebagai anak, kita memiliki imajinasi untuk melakukan apa saja yang kita mau. Makanya, waktu kecil banyak anak berimajinasi menjadi superhero, jagoan di film favorit, dan lain-lain. Namun, sistem yang kita mulai dari kecil ini mematahkan imajinasi kita dari tahun ke tahun, sehingga kita terpaku pada sistem yang ada. Apa yang ada di pikiran kamu tentang kebebasan? Apakah itu berarti pergi ke sekolah, berlomba jadi juara kelas, lulus, bekerja, menikah, dan pensiun dengan uang tabungan selama bekerja? Bukankah itu yang mereka jual kepada kita? Film-film yang kita tonton selalu mendoktrin dengan stigma. Pemeran orang kaya itu serakah dan egois. Sedangkan pemeran orang miskin diatur sebagai rendah hati dan penyabar. Ini adalah contoh doktrin yang mempermudahkan kita masuk ke dalam sistem ini. Dan secara tidak sadar, inilah yang mengubah perspektif kita terhadap uang dan kekayaan. Mereka membuat kamu percaya bahwa kamu harus mengambil jalan yang aman untuk hidup nyaman, yaitu pergi ke sekolah, lulus, dan bekerja sampai meninggal dunia, atau yang disebut dengan rat race. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sistem ini selama kamu memang menikmatinya. Lagi pula, tidak semua orang bisa jadi pengusaha. Namun, jika kita masuk ke dalam sistem yang telah tertata sedemikian rupa, banyak aspek berada di luar kendali kita. Misalnya terjadi bencana, kita terkena PHK, atau kenaikan gaji yang tidak sebanding dengan biaya hidup. Dalam sistem ini, musuh terbesar kita adalah hutang, yang merupakan cara mereka mengunci hidup kita selama puluhan tahun. Gua tidak berani menyatakan secara eksplisit bahwa sekolah adalah scam atau penipuan, karena bagaimanapun, sekolah mengajarkan kita ilmu dasar. Bahkan jika kamu bisa mengerti video ini, itu karena kamu belajar di sekolah. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih.